Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mustafa, NIM 41520120059. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang OOP atau Object Oriented Programming dengan maksud untuk menyelesaikan tugas dari Pak Suhendi. Baik, kalau begitu langsung saja. Eh, di pertanyaan pertama disebutkan bahwa jelaskan pengertian OOP. Menurut saya pengertian OOP itu adalah suatu metode pemrograman yang fokus atau berorientasi pada sebuah objek. Tujuan dirancangnya OOP adalah membantu para developer atau programmer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Sehingga suatu bagian dari suatu permasalahan di dalam program tersebut adalah objek. Nah, objek itu juga merupakan komposisi dari komponen-komponen objek yang lebih kecil lagi. Dan baik, di pertanyaan kedua, jelaskan karakteristik OOP. Karakteristik OOP yang pertama itu komputasi dilakukan komunikasi antar objek. Tiap objek melakukan komunikasi dengan objek lainnya lewat penerimaan atau pengiriman pesan. Lalu sebuah pesan merupakan permintaan atas beberapa kumpulan aksi dengan seluruh argumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara spesifik. Setiap objek memiliki memorinya sendiri yang dapat terdiri dari objek-objek lainnya. Setiap objek pada umumnya memiliki tiga sifat, yaitu keadaan, operasi, dan identitasnya. Informasi yang terkandung pada objek tersebut pada akhirnya memberikan identitas khusus yang membedakan objek tersebut dengan objek-objek lainnya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jelaskan pengertian pertanyaan ketiga maksudnya. Jelaskan pengertian class, inheritance, dan encapsulation. Yang pertama, pengertian class. Class di dalam OOP digunakan untuk membuat sebuah kerangka kerja. Bisa dikatakan sebagai library, dan class berisi properti dan metode. Jadi ibaratnya, class itu sebuah wadah yang menyimpan properti dan metode, dan objek yang dihasilkan biasanya berdasarkan isi dari class. Jika kita ibaratkan lagi, di dalam OOP PHP, class ditulis dengan awalan sintaks class dan kemudian baru diikuti dengan nama class-nya. Lanjut yang kedua, inheritance. Inheritance adalah konsep OOP di mana sebuah class dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada class lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur code reuse, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Konsep inheritance juga membuat sebuah struktur atau hierarki class dalam kode program. Class yang akan diturunkan bisa disebut sebagai class induk atau parent class, super class, atau bahkan base class. Lanjut ke yang ketiga, encapsulation. Encapsulation merupakan sebuah mekanisme membungkus informasi sehingga dapat menyembunyikan informasi yang seharusnya disembunyikan atau tidak. Mekanisme ini membungkus seluruh informasi menjadi satu kesatuan layaknya dibungkus pada sebuah kapsul. Sehingga dapat menjaga kebutuhan data dengan menerapkan pembatasan akses. Enkapsulasi juga sangat penting dilakukan untuk menjaga kebutuhan program agar dapat diakses waktu-waktu, sekaligus menjaga keamanan informasi. Lanjut ke pertanyaan keempat, jelaskan pengertian kelas diagram. Kelas diagram itu merupakan salah satu jenis diagram struktur yang tertera pada UML. Diagram ini memiliki gambaran jenis terkait struktur, deskripsi kelas, atribut, metode, hingga hubungan dari setiap objek. Kelas diagram memiliki sifat yang statis. Maksud dari statis di sini adalah bahwa diagram kelas bukan menjelaskan apa yang akan terjadi jika terdapat hubungan antar kelas, melainkan akan menjelaskan hubungan apa yang akan terjadi pada antar kelas. Baik, saya kira itu saja yang
saya dapat sampaikan di presentasi kali ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.